Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat podcast, kita akan mendengarkan penjelasan dari Harry Fresh tentang seseorang yang rela berjalan kaki di Jawa untuk menghadiri acara haul Aba Guru Sekumpul di Kalimantan demi untuk mendapatkan barokah. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscriber. Namanya siapa? Ferry Ferry. Dari mana mas? dari Jawa, Jawa mana? Jawa Timur, Lumajang. Timur. Ini mau ke haul. Iya, bagus kumpul. Emang jalan kaki nggak mas diniatin? Iya. Kenapa mas niatnya jalan kaki nih mas? Ada ngajar kah atau gimana? Iya, saya senang sama bagus kumpul. Udah kenal sama sosok beliau? Mas? Enggak, cuman Cuman tahu ya? Iya. Oke. Berapa hari jalan kaki kan? Ini baru turun dari Trisakti. Dari Trisakti. Oke. Kalau dari rumah? Rumah naik. Dari hari apa? Kemarin. Dari kemarin ya? Oh, dari Trisakti memang diniatin jalan kaki sampai ke Martapura. Oke deh, siap. Teman-teman, beredar satu video orang viral, dia jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain hanya demi mengikuti haul wali kutub, yaitu Guru Sekumpul. Rasanya saya hampir 1 tahun ya, kurang lebih tidak membahas Guru Sekumpul ini. Haul yang kemarin saya juga tidak membahas dia, padahal saya yang paling getol membahas khurafat Guru Sekumpul. Sampai-sampai saya diancam mau dibunuh teman-teman. Sampai-sampai saya itu dikafirkan oleh mereka pemuja Guru Sekumpul. Dan yang kedua, masalah haul. Sudah saya jelaskan di awal bahwa orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak ada yang dirayakan tahlilannya, haulannya. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Aisyah, Fatimah, dan semua sahabat-sahabat merayakan tahlilan, ya, tahlilan diem-diem begitu. Karena para khulafaur rasyidin tadi tidak merayakan, teman-teman, tidak menghauli, tidak mentahlili Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Lalu apakah akan ada riwayat bahwa si fulan merayakan tahlilan Nabi Muhammad SAW selama 1, 3, 7, 40, 100, 1000 sampai haul kematiannya, ulang tahun kematiannya dirayakan diam-diam karena mendapatkan informasi gaib? Seperti siapa itu disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad, yaitu Imam Atta. Katanya Imam Atta itu mendapatkan informasi gaib bahwa selama 7 hari di alam kubur itu si orang di kuburan itu mendapatkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah kubur selama 7 hari. Makanya selama 7 hari keluarga diharuskan bersedekah. Informasi gaib tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW lewat turunnya ke Imam Atta. Dan saya tidak percaya itu. Demi Allah saya tidak percaya. Dan begitupun dengan mereka ketika berdialog dengan saya dengan dalil ini. Mereka tidak mampu membela dalil ini, teman-teman. Mereka hanya mampu mengatakan, oh siapa Harry Plus ini dibanding Ustaz Abdul Somad yang sudah LCMA. Gak ada apa-apanya, kenapa so bicara agama? Ketika saya tanyakan, terus bagaimana pendapat Anda tentang dalil yang dibacakan Abdul Somad? Apakah Nabi Muhammad SAW masih kurang dalam mengajarkan Islam? Sehingga apa? Informasi gaib itu turun kepada Imam Atta? Mereka diam 1000 bahasa, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada 4 imam mazhab, tidak ada satupun yang merayakan tahlilan, kenduri kematian. 1, 3, 7, 40, 100, 1000 haul kematian. Tidak ada satupun. Sampai-sampai Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Asyafi'i, Imam Maliki meninggal, tidak ada satupun di antara mereka murid-muridnya merayakan kenduri kematian. 1, 3, 7, 40, 100, 1000 itu. Sampai ulang tahun kematiannya pun tidak dirayakan. Lantas dari mana asal ajaran haul yang ada di Indonesia yang sampai dihadiri oleh 4,1 juta itu kepada haulnya Guru Sekumpul? Ajaran dari manakah ini? Bahkan ketika saya berdialog dengan Bahisa Al-Bantani, kenapa orang-orang seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad itu bisa hadir di acara haul, itu bisa membela haul tersebut atau merayakan betapa sempurnanya, betapa hebatnya, sampai Adi Hidayat pun memberikan pernyataan bahwa Guru Sekumpul waliyun min auliyaillah. Terus saya bertanya pada Maisal Bantani, terus bagaimana dengan Buya Yahya yang datang ke Guru Sekumpul? Oh enggak, itu hanya diundang dan lain sebagainya. Intinya apa? Endorse lah begitu. Endorse keramat. Sehingga apa? Makin dikeramatkan itu kuburan Guru Sekumpul. Kalau kita memang ingin menyatakan Guru Sekumpul itu adalah orang baik, ya dia orang baik, teman-teman. Namun ketahuilah satu hal, bahwa apapun yang kita lihat sekarang ini, orang-orang yang mengaku tasawuf, orang-orang yang diakui wali, sampai-sampai haulnya dirayakan jutaan umat, ketahuilah teman-teman, bahwa itu bukan berangkat dari ketakwaan. Karena ketika kita menyaksikan betapa mengherankannya ketika kita di Martapura ya, melihat toko-toko, ya orang-orang jualan sembako, orang jualan kaligrafi dan lain sebagainya. Itu teman-teman, foto Guru Sekumpul dipajang besar-besar. Dan ketika ditanya apa?
kompak. Ketika satu-satu orang itu ditanya, kenapa kamu memasang foto Guru Sekumpul? Kenapa? Dan jawabannya seragam, teman-teman. Sama. Karena dia adalah orang yang dianggap berkeramat. Orang yang dianggap wali. Orang yang dimana dipajang fotonya bisa mendatangkan barokah. Orang yang bisa ketika ada fotonya bisa dilancarkan rezekinya. Sehingga apa? Mereka bergantung kepada foto-foto itu. Seolah-olah apabila tidak dipajang foto beliau, rezekinya akan seret, ya kebarokahannya akan berkurang, dan lain sebagainya. Itulah di akhir zaman ini yang perlu kita prihatinkan, teman-teman. Kalau berbicara tentang kebaikan, jangankan Guru Sekumpul. Orang ateis pun, orang yang tidak beragama bisa melakukan kebaikan. Orang Nasrani pun bisa melakukan kebaikan. Orang yang tidak bertakwa pun bisa melakukan kebaikan. Bukan hanya Guru Sekumpul. Yang bikin Guru Sekumpul ini berbeda dari orang-orang baik lainnya, karena dia berkeramat, teman-teman. Didoktrin kepada umat bahwa Guru Sekumpul berkeramat. Sampai-sampai ada orang yang berani melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam mengagungkan Guru Sekumpul. Zikiran di kuburnya. Sampai-sampai apa? Kesurupan. Sampai-sampai seperti orang gila itu berzikir di kuburan. Padahal zikir itu adalah ibadah. Dan ibadah dilakukan di kuburan. Angguk-angguk di kuburan. Mau dibawa kemana ini agama? Dan ketika kita membantah seperti ini, apa yang muhibbinnya lakukan? Menteror, mencaci maki, menghina, mencemooh, dan bahkan tidak sedikit yang mengancam akan membunuh. Khawarij. Beginilah di zaman akhir ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, yang didapatkan apa? Cemoohan. Tapi ini tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Perjalanan kita untuk mengedukasi umat dari berbagai macam penyimpangan akidah yang seperti ini harus tetap kita suarakan. Kenapa? Apabila kita berhenti, sama halnya kita berhenti dari menyampaikan kebenaran. Kalau mereka merasa kebenaran, silakan paparkan. Kebenaran dari mana yang mereka dapatkan? Sampai-sampai merayakan ritual keagamaan tahunan seperti itu. Ajaran dari siapa? Ajaran dari mana? Siapa orang pertama yang mengajarkan hal seperti itu? Karena kalau kita berbicara Islam, maka yang harus kita bicarakan adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya, atau Khulafaur Rasyidin yang mengajarkannya, atau keempat imam mazhab yang mengajarkannya. Begitu saja.